Oke, selamat datang lagi di video selanjutnya. Video ini membahas tentang cara membuat programnya untuk fungsi insert dan view. Seperti yang tadi saya terangkan, jadi uh, konsep yang saya gunakan adalah konsep ini. Jadi kita harus punya dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah ketika link listnya kosong dan ketika link listnya mempunyai data. Nah, langsung kita buat programnya. Ini pekerjaan yang kemarin, karena ini nanti nggak sama sekali tidak dipakai. Jadi kita delete, saya delete. Ini juga saya delete. Oke. Sekarang kalau seperti ini, maka kepala di sini, si kepala kereta di sini, ini namanya adalah DB member di sini. DB member dengan datanya kosong, dengan nextnya pun nol. Nah, untuk mengingatkan lagi, biar nggak bolak-balik video yang sebelumnya. Jadi nanti kita buktikan kalau dia nil, kemudian berarti nggak ada datanya. Kalau nanti ada datanya, dia nggak nil seperti yang kemarin. Sekarang kita mau lagi cek kita posisinya sudah di mana, apakah kita sudah punya head atau tidak. Nah, ini hasilnya berarti DB member di sini adalah sebuah head, kepalanya di sini. Maka kita perlu bikin data-datanya yang belakang-belakang. Oke, untuk lebih simpelnya, kita bisa menggunakan sebuah fungsi untuk bikin fungsi di Golang. Kita bikin variabel namanya function, kemudian nama variabelnya saya beri nama insert member. Di sini ada argumen, di sini ada return, dan di sini ada datanya. Nah, oke. Argumen yang saya gunakan di sini karena lihat member di sini ada ID, nama, alamat, sama poin. Ini saya bikin yang simple dulu. Jadi yang simple dulu saya bikin seluruh atributnya saya masukin. Jadi ID, integer, kemudian nama string, alamat dia pakai string juga, kemudian poin float. Ini yang simple. Kemudian apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita kerjakan untuk bikin sebuah fungsi ini? Yang pertama kita harus melakukan pengujian. Apakah data awal itu nil atau enggak? Jadi yang pertama kita tes apakah DB member di sini, DB member yang di sini, nextnya sama dengan nil. Kalau sama dengan nil, kalau sama dengan nil, maka data ini kita masukkan ke dalam kontainer di sini. Nah, maka kita masukin dalam kontainer di sini. Oke, jadi kita harus bikin kontainernya dulu di sini. New, bikinnya seperti ini ya. New member, new data member. Saya gini aja biar lengkap. New data member sama dengan dari DB member. Oh, DB member, maaf, table member. Datanya di sini kita isikan dengan ID, di sini string, kemudian alamat, dan terakhir poin. Oh, maaf, string. Di sini nama harusnya. Nah, ini nextnya nil. Nah, maka ketika DB membernya .next sama dengan nil, .next sama dengan nil, maka kosong ya. Ketika data awalnya itu kosong, maka kita masukin di sini. Jadi caranya kayak kemarin DB member .next sama dengan new data member. Nah, kalau seperti ini error kenapa? Karena bentuknya di sini adalah pointer. Maka kita perlu berikan tanda seperti ini. Ini untuk pengujian pertama.
Untuk pengujian pertama kita coba dulu. Kita coba dulu. Cara mengaktifkan fungsinya pasti harus kita panggil. Jadi saya tulis insert member, ID-nya satu, namanya kemarin Kurniawan, alamatnya saya tulis Surabaya, kemudian poinnya 100. Nah, untuk membuktikan sudah masuk atau tidak, kita bisa langsung menggunakan fmt print db member. Saya tulis insert ke satu db member. Kalau seperti ini, maka keluarnya sama kayak ini. Tapi nanti harusnya ada alamatnya. Maka biar nggak bolak-balik, langsung saya kasih next. Biar nanti langsung ketahuan datanya sudah masuk atau tidak. Nah, datanya udah masuk. Nah, gimana kalau kita punya insertnya banyak kali? Insertnya banyak kali bagaimana terus? Seharusnya karena eh, tidak ada pengujian, maka tidak akan ada yang terjadi. Nama Aan di sini nggak akan bisa masuk ke link list karena memang pengujiannya ketika data masuk di B membernya di sini sudah bukan nil. Lah, karena tidak ada peng apa ya, tidak ada pengambilan pengujian tersebut, maka ini akan di-ignore, nggak akan jadi apapun. Maka tetap yang akan ditampilkan hanya ini, tetap nil di sini. Nah, untuk menangkap pengujian itu kita menggunakan else. Jadi kalau nggak nil berarti selebihnya. Nah, terus bagaimana else ini untuk bekerja? Kita lihat teorinya di sini. Nah, kita butuh sebuah variabel yaitu temporary, yang kemarin variabel sangat penting di sini. Temporary nanti yang bisa merubah value-nya. Nama link list-nya nggak boleh berubah. Jadi proses pertama ini dulu. Berarti kita harus mengaktifkan variabel yang namanya temporary db. Saya beri temporary link list. Temporary link list didapatkan dari hmm, saya bikin gini aja. Variabel variabel nama variabelnya adalah temporary link list yang diperoleh dari variabelnya namanya variabelnya table member. Tapi di sini saya kasih eh, tanda asterik. Tanda asterik untuk digunakan sebagai file ini adalah pointer. Maka saya tulis gini sama dengan pointer dari db member. Nah, seperti ini. Kemudian else-nya langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan looping. Loopingnya sampai kapan? Loopingnya sampai dengan data yang terakhir yaitu ditandai dengan nextnya sama dengan nil. Maka kita perlu melakukan looping pakai kalau di C++ pakai while ya. Kalau while-nya di sini pakai for while jadi dilakukan nextnya tidak sama dengan nil. Jadi ini akan dilakukan di looping terus eh, sampai dengan tidak nil ya. Dilakukan terus. Kalau dia nggak nil, looping-looping terus. Kalau sudah ketemu nil, maka pengujian ini, perulangan ini akan tidak berguna. Nah, ketika perulangan, maka yang kurang dari perulangan di sini adalah menentukan increment atau discrementnya, update value dari perulangan di sini. Nah, ini harus dilakukan perubahan value. Jadi temporary link list sekarang adalah temporary link list dot next. Ini digunakan untuk ini. Pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Jadi temporary-nya akan berubah-berubah terus.
Nah, ketika ini sudah dapat, jadi nanti nextnya kita punya satu data di sini, misalkan contohnya di sini ya, link listnya nggak kosong, temporary-nya kan di sini, maka diuji apakah headnya nextnya nil, kalau tidak maka temporary-nya akan pindah di sini. Nah, ketika di sini nanti nextnya yang kita akan isikan sama data yang baru. Nah, ini temporary nextnya yang akan kita isikan ke data yang baru. Maka setelah merubah temporary link list, kita merubah nextnya. Nextnya kita rubah dengan new data member pointer. Harusnya seperti ini. Oke, kita langsung coba. Jadi ini untuk pengujian yang pertama, untuk pengujian ketika kosong, ini untuk pengujian ketika datanya sudah keisi. Nah, sekarang di data kedua di sini data pertama Kurniawan dan Kurniawan nextnya itu punya alamat. Berarti sudah ngelink, sudah mempunyai link dengan data berikutnya untuk melakukan pengujian dengan benar. Nah, kita boleh cek di sini. Next dot next. Seharusnya yang keluar adalah an di sini. Nah, ini an. Oke, sekarang kita tes gimana kalau datanya sampai 3. Kita insert. Saya tulis namanya Nino. Di sini Nino di Jakarta. Poinnya 50. Ya. Ini awalnya nil, seharusnya nanti dia nggak nil. Untuk pembuktian lebih jelasnya, kita bisa melakukan next dot next. Jadi nextnya sampai 3 kali, karena datanya yang masuknya 3 kali. Nah, berarti sudah sempurna di sini, sudah sempurna masuk, datanya seluruhnya masuk ke dalam link list. Oke, kita hapus yang di sini. Kita perlu sebuah fungsi sekarang untuk melakukan looping terus, melakukan outputnya function, kemudian namanya saya bikin view all atau read all aja, read all member. Tidak perlu argumen karena tidak perlu ada apapun argumennya. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Betulnya hanya ini. Jadi kita hanya tinggal bilang if ketika datanya kosong kita nggak perlu looping apapun. Jadi db member dot next sama dengan nil, maka kita bisa melakukan perintah di sini return, bukan return ya. Eh, Kalau gampangnya gini, kita langsung saya pakai ini aja, fmt print tidak ada data. Else saya sini fmt. Oh sorry, bukan. Saya lakukan looping dulu. Kayak ini persis. For temporary-nya nggak ada, jadi saya harus bikin variabel temporary dulu. Seperti ini atau seperti ini. Ini kan cara yang agak panjang ya, jadi saya bisa menggunakan cara seperti ini. db member, kemudian temperature sama dengan, sorry, for dulu. For tem next tidak sama dengan nil. Maka jika seperti ini, jangan lupa untuk merubah variabel variabel link listnya menjadi temporary link list dot next. Hmm,
Oh, ini berarti nggak bisa deh. Ini harusnya alamat. Nah, ini kemudian kita lakukan FMT print. Di sini nomor ya. Nomor nomor apa tadi? Atributnya, sorry lupa. ID. ID member. ID member kita untuk mengakses ID member maka temporal link list dot next dot data.id. Nah, ini kan kepanjangan. Jadi kalau seperti ini terlalu panjang, maka untuk menyingkat seperti ini kita bisa gunakan cara seperti ini. Untuk menyingkat time next.data.id ini sangat panjang, maka kita bisa melakukan penyederhan penyerdah penyer biar lebih simpel ya, biar lebih simpel di sini time next. Nah ini dot next. Ini kemudian ini nextnya kita hilangkan. Nah, apa ya? Ini saya ganti aja. Temporary link list. Link list sama dengan hmm, table member dan link list sama dengan db member dot next. Oke. Oh, ini kayak keluarnya. Print, kemudian nomor, nama member, off. Di sini harusnya temporary link list dot data dot nama. Nomor, nama, alamat, terus di sini poin. Alamat, poin. Oh, alamatnya saya di sini kecil. Sorry, saya rubah ya. Alamatnya jadi besar, biar nanti bisa diakses oleh seluruh file. Oke, kemudian untuk nyobanya kita langsung read all member. Nah ini satu Kurniawan muncul, dua Anan. Ini membernya belum saya ganti tiga. Dan ini akan sangat terlihat jelek karena nggak ada spasinya. Maka biar kelihatan lebih rapi, saya berikan pemisah, tanda pemisah. Seharusnya di sini lebih lebih rapi lagi. Satu masuk Kurniawan, dua saya scroll aja. Hmm. Nah ini muncul satu, dua, tiga. Jadi ditambahkan satu lagi, kita testing satu lagi.
4. Saya langsung running, harusnya sekarang datanya ada 4. Oke, sudah berhasil. Kalau datanya hanya satu, kita coba. Satu juga berhasil. Sekarang kita coba nggak ada data. Seharusnya yang muncul di pengujian pertama, yaitu tidak ada data kosong. Nah, oke, berarti sudah berhasil, kita sudah berhasil membangun insert member, kemudian sama root all member. Berikutnya nanti kita akan membahas masalah update dan delete. Kemudian searching, maaf searching dulu. Jadi searching, baru update, baru delete. Oke, sekian videonya. Terima kasih.